Nama saya Muhammad Asri Ali dari komunitas musik Johor, dan saya di sini nggak sendiri bersama dengan teman-teman saya yang ada di sini, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi-materi yang dimana bisa jadi bahan bahan untuk kita sama-sama belajar dan juga nanti saling bertukar pikiran. Baik, tapi sebelum masuk pada sesi pertama, pemateri pertama, saya mau tanya dulu nih sama Bapak negara sekalian. Tadi video yang udah ditonton, ada yang udah menonton sebelumnya? Belum? Oke, berarti saya boleh ngasih ini nggak ya? Satu dompet, satu hadiah. Karena ada nonton nih dari video yang ditampilin. Kira-kira siapa yang bisa ngasih kesimpulan terbaik, dia akan dapatkan hadiah. Udah berani? Yuk. Ayo maju sebelum berani dapat hadiah tuh. Kesimpulan terbaik kita kasih hadiah. Dapat hadiah. Ayo. Ya. Insya Allah hadiahnya bisa bermanfaat untuk abang-abang negara sekalian. Satu clue deh. Tadi video itu menceritakan tentang sebuah sejarah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, abang-abang sekalian silakan, yuk langsung bergabung dengan kawan-kawan yang ada di sini. Duduk. Lanjut aja. Ada yang bisa memberikan ini, baik ikhwan maupun akhwat? Atau dibuat dua aja deh. Saya mau merekam dibuat dua baris dua sub. Mantap, kita kasih hadiah langsung. Dibuat dua sub. Cash. Ya, ada yang bisa? Abang-abang, ada yang berani? Ayo laki-laki harus berani dong. Kalau tadi dengar video gampang itu jawabnya. Akhwat? Akhwat juga biasanya ada nih. Yuk, ada yang malu-malu nih, nggak boleh malu-malu. Menyampaikan suatu kebaikan itu harus berani dan terang-terangan. Ayo. Masih belum ada? Ya, kalau kayak gitu kita tunggu di akhir sesi ya. Nanti di akhir sesi kita tanyain lagi lengkap nanti dengan materi yang disampaikan itu. Kalau bisa menyampaikan dengan baik dan memberikan kesimpulan yang terbaik, insya Allah nanti kita akan berikan hadiahnya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diucapkan basmalah tadi dan juga dimulai kegiatan kita hari ini, insya Allah diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, abang-abang sekalian, mungkin sebelum masuk pada materi, kita ada baiknya kayaknya persiapan dulu ya. Persiapan biar fokus, biar juga bisa nanti menangkap dari apa yang saya oleh materinya. Boleh nggak saya minta waktunya untuk kita main game sebentar? Main gamesnya kayaknya enaknya berdiri. Ya ini, biar semangat. Ya, boleh saya minta abang-abang kakak berdiri semua? Ayolah berdiri, ayo. Ikuti aja, pokoknya kita buat inilah, enak lah. Saya minta berdiri dan mencari pasangannya masing-masing. Pasangannya tetap sama ya, gendernya tetap sama, Ikhwan dan Ikhwan. Nggak boleh, belum boleh dulu. Ya silakan, pasang pasangan. Sudah pas? Ya Ikhwan sudah pas? Oke, boleh ngadep sini semua. Ngadep sini. Untuk saya, pasang pasangan. Sudah pas semuanya Ikhwan? Pas? Akhwat? Sudah pas? Boleh kakak instrukturnya dibantu didampingin, karena kalau yang banyak dampingin nanti kita di sini bukan satlat tapi akad nanti kan. Oke, baik, sudah ketemu pasangannya masing-masing. Yang pasangan untuk main games ya. Oke, sekarang kasih jarak sedikit samping-sampingan. Nah, clue-nya coba angkat yang tangan sebelah kanan. Yang tangan ke kanan ya. Nah, kalau kawannya sebelah kanan dirangkul. Kalau dipegang aja bukan sahabat namanya ya kan. Oke, baik.
Silakan diberikan apa perlu pijakan khusus untuk sahabatnya, biar rileks. Sambil diberikan ucapan ya, ikuti kata-katanya ya. Wahai sahabat, Ikuti. semuanya, ayo. Ikuti, wahai sahabat. Wahai sahabat, hari ini kita sama-sama belajar Islam dan sama-sama dan sama-sama menuju surga. Wahai sahabat, jika nanti aku lupa atau lalai, tolong ingatkan. Ya, silakan sebaliknya, sebelah kiri. Nah, ayo, kasihan kalau mau main cukup pengen diikuti juga tuh. Ya, oke. Mau dikasih kata-kata lagi nggak? Oh ya, ya oke, ikutin lagi ya, Wahai sahabatku, Wahai sahabatku, hari ini kita sama-sama berkumpul di taman-taman surga. Semoga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Iya, cukup. Ada dari ya, udah santai ya. Belajar dulu sih perkenalan. Ya silakan balik lagi ke depan layar. Untuk barisan akun kelihatan jelas nggak di depan layarnya? Kelihatan jelas? Jelas ya? Oke baik. Oh ya tadi belum apa ya? Cuma perkenalkan diri ya. Jelas sih Tan. Jelas sih Ahok itu apa, Iwan itu apa, mana tuh belum ada tahu. Iya, mana tuh belum tahu kan. Oh iya baik. Mohon maaf ya, saya belum tahu. Jadi Ikhwan itu adalah kumpulan laki-laki jamaah atau banyak. Akhwat juga begitu. Kalau satu orang saudara perempuan ukhti. Tapi kalau biasa kita memanggil satu orang akhwat, memanggil satu orang perempuan dipanggil akhwat. Tapi kalau memanggil banyak kita memanggilnya akhwat. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ini ikhwan, yang di belakang akhwat, yang di depan yang di sini akhi, yang di sana ukhti. Saudara seiman ya, amin ya rabbal alamin. Oke baik, sudah siap? Aduh, masih lemas nih. Tadi sahabatnya pakai apa? Pakai Indomie. Anak kos-kosan atau apa kalian nih? Oke, mudah-mudahan yang sahabatnya pakai Indomie itu juga nggak masalah. Yang penting hari ini semua kegiatan kita tetap bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum itu, ketika saya katakan apa kabar generasi Islam hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ingat? Oke, saya tes ya. Ingat ya sama gerakannya ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, udah ingat gerakannya? Saya coba mulai ya. Apa kabar generasi Islam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Insya Allah, mudah-mudahan tetap semangat hingga akhir acara. Saya serahkan kepada pemateri. Syukran jazakumullah khair. Selamat dorong masyukur. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah bisa dipertemukan di hari Jumat yang berkah ini, hari yang mulia. Nah, kita bertemu di hari yang mulia, di bulan yang mulia juga, ya, di bulan Ramadan, di mana pahala kita dilipat gandakan insya Allah. Nah, jadi di bulan Ramadan kita tidur aja bisa jadi pahala. Betul kan? Betul? Ada yang udah tidur tadi hari ini? Habis subuh tidur tadi siapa? Angkat tangan. Nah, tidur aja dapat pahala di bulan Ramadan, apalagi kalau kita kumpul pesantren ini. Nah, kata Rasul, ketika kita itu berkumpul, maka itu malaikat 700 malaikat itu berkumpul mendoakan orang-orang yang sedang membicarakan Islam. Ya, kemudian salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar teman-teman hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, sangat-sangat tidak semangat ya. Kalau semangat itu gimana? Alhamdulillah luar biasa ya kan? Tetap semangat. Allahu Akbar. Siap? Pakai gerakan ya. Kalau luar biasa besar kan? Enggak gini, luar biasa. Luar biasa itu ya. Oke, siap? Kita tes. 1, 2, 3. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, mantap. Ya baik teman-teman, untuk membersihkan waktu langsung aja perkenalkan, nama Abang Rahadian Rihadi, biasa dipanggil Bang Raha. Nah, panggil Abang aja ya. Nah, nggak usah dipanggil Bapak. Walaupun umurnya, kira-kira umur Abang berapa? 20. Hah? 20? Oh, alhamdulillah masih muda. 47, Mak. Iya betul. Sikit lagi ya. Ya, umur Abang berapa ya? 32 kayaknya. Berapa kita? 31, 32 ya? Nah. Ya, jadi insya Allah hari ini akan berbagi sedikit sharing ya terkait materi. Nah, sebelum kita mulai, ada game sedikit. Nah, jadi gamesnya sebutkan warna tulisan ini. Udah paham? Oke, 1, 2, 3. Lagi. Sebutkan warnanya ya. Lagi, Li. Hijau, Lagi. merah, biru, kuning, hijau, putih, kuning, hitam. Oke, alhamdulillah. Ya, ini ya udah bisa. Enggak enak ada pointernya. Ya, next. Oke, kita mulai masuk materi ya. Nah, kita mau cerita-cerita dikit. Nah, ini bendera apa tadi? Korea. Tahu Korea kan? Tahu. Dia kalau kita lihat warga Korea itu, ya, kira-kira 11-12 lah sama saya ya. Enggak ya. Nah, jadi kalau kita cerita Korea, nah Korea itu kalau kita lihat Korea, nah Korea itu merupakan negara yang maju kan gitu. Setuju ya? Setuju. Negara yang dianggap orang nih aman hari ini. Orang-orangnya itu idaman, ya kan? Yang cowoknya kalau kata anak-anak perempuan sekarang ganteng-ganteng. Ya. Kalau ceweknya kata yang cowok-cowok cantik-cantik, ya kan? Betul. Nah, bahkan hari ini Korea itu jadi negara dengan industri hiburan terbaik.
Nah, ada yang aliran sufi di sini, suka film. Ada yang suka nonton film? Ada? Ada ya, suka ya. Yang suka nonton anime siapa? Oh, nggak ada. Ada? Yang suka baca webtoon ada? Enggak ada. Jadi sukanya apa ini semua? Main FF ya? Free Fire? Ya. Ada yang suka main Free Fire? Ada. Berarti habis ini kita mabar nih. Nah, jadi Korea itu merupakan negara yang dianggap, ya kalau kita bandingkan sama Indonesia, jauh nggak? Jauh ya. Indonesia itu kira-kira kebalikannya. Nggak aman, orangnya jelek-jelek gitu ya. Betul nggak? Nah itu ya. Nah, tapi di balik cerita ya, kalau kita mau cerita sedikit, nah jadi Korea itu saking tadi hari ini jadi negara yang dianggap hebat. Nah jadi hari ini ada satu kota di Korea itu nama kotanya Seoul. Nah kota Seoul itu jadi kota idaman. Nah jadi belum sampai situ. Nah jadi kalau kita lihat dari 60 negara maju di dunia, jadi Korea itu menjadi negara nomor 1 ya. Menjadi negara nomor 1 dengan ekonomi terbaik di dunia pada saat 2021. Nah, padahal waktu itu lagi pandemi. Jadi ketika negara-negara itu banyak yang hancur ekonominya gara-gara COVID, nah Korea waktu itu jadi peringkat 1 dengan ekonomi terbaik ketika itu. Kenapa? Ya karena memang HP-nya Samsung ya kan, mobil Hyundai apalagi. Industri hiburan waktu COVID itu kan orang di rumah aja. Orang ngapain di rumah? Kerjanya nonton kan, streaming. Yang ditonton apa? Drama Korea kan gitu kan. Jadi sehingga ekonominya tuh meningkat. Nah, bahkan ini juga sama ya, ekonominya termasuk yang tertinggi pendapatannya. Lanjut. Nah, ini salah satu film yang terkenal hari ini ya. Film Dead Game. Ya ratingnya tinggi ya, 8,9. Tapi kalau kita nonton film-film barat hari ini paling ratingnya 6,5 gitu ya. Enggak. Jadi ada istilah hari ini film Hollywood itu sekarang udah kehabisan kreativitas. Jadi film Hollywood tuh hari ini remake ya kan, membuat film yang dulu udah pernah dibuat lagi remake ya. Tapi kalau Korea masih tetap punya ide-ide yang baru, yang fresh. Nah, makanya bisa terkenal ya. Nah, saking terkenalnya juga tadi Korea, banyak orang itu pengen jalan-jalan ke Korea. Nah, abang kalau ngumpul sama teman-teman, terutama yang cewek-cewek ya, itu kepengen pergi ke sana. Nah, bahkan di keluarga itu kalau ngomong-ngomong itu, misalkan mau kemana jalan-jalan, itu rata-rata jawabnya ke Korea. Nah, abang ipar saya itu tahun ini ke Korea sama anaknya. Gitu. Jadi Korea itu hari ini jadi kayak apa ya, tempat yang kayaknya wajib dikunjungi gitu. Kalah Mekah ya. Gitu. Nah, saking orang tadi kepengen ke Seoul tadi, jadi ini kota Seoul, saking orang tadi kepengen ke Seoul, nah akhirnya apa? Akhirnya semuanya serba mahal. Nah, semuanya harus bersaing. Jadi semua orang ngumpul di Seoul tadi. Akhirnya kotanya itu rame. Nah, kalau di Indonesia ibaratnya hari ini semua orang tuh pengen ke Jakarta. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, ya abang kasih tahu, kira-kira harga tanah di Medan sama harga tanah di Jakarta mahalan di mana? Mahalan di Jakarta. Kalau di Medan harga rumah paling mahal itu mungkin daerah Setiabudi ya. Mungkin itu sekarang sekitar tahun 2017 itu harga rumah di Setiabudi 1,1 miliar. Nah, itu yang rumah-rumah 2 lantai ya. Nah, sekarang mungkin 1,5 M. Nah, kalau di Jakarta 1,5 M itu mungkin bisa jadi baru dapat tanahnya aja. Jadi saking mahalnya. Kenapa di Jakarta bisa mahal? Karena semua orang Indonesia tuh pengen ngumpul di sana. Nah, di Korea itu juga gitu. Apalagi di Korea ini bukan cuma orang Koreanya yang pengen tinggal di sana. Orang-orang Indonesia pun pengen ke sana. Banyak orang Indonesia itu kuliah di sana, pergi ke sana. Coba yang suka nonton YouTube, YouTuber, nah, itu kan banyak yang dia mahasiswa orang Indonesia, tapi dia bikin konten YouTube karena dia kuliah di Korea. Nah, jadi di sana itu akhirnya
semua itu harus punya rumah, harus punya mobil, harus sukses, harus bisa cantik. Saking apa? Saking bersaingan tadi ketat. Nah, makanya akhirnya kalau kita lihat petanya, nah ini kita cerita fakta dikit ya. Jadi ini negara Korea nih, Korea Selatan. Yang warna biru tua itu cuma yang ini. Yang lainnya kan putih semua kan? Hampir putih ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya yang hampir putih itu penduduknya itu udah mulai habis, mulai hilang. Kenapa? Karena semuanya pindah ke Seoul gitu. Nah, jadi Seoul itu kayak Jakarta. Jadi misalkan yang putih itu anggap Medan. Orang Medan nggak mau lagi tinggal di Medan, maunya itu tinggalnya di Jakarta. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang di sebelahnya, balik. Nah, yang di sebelahnya ini kalau kita baca beritanya, village desa-desa di Korea itu kosong. Sampai akhirnya sekolah-sekolah itu tutup. Nah, jadi kalau kita baca berita, jadi sejak tahun 2015 itu udah ada 3.257 sekolah di Korea itu tutup. Nah, kebayang nggak? Sekolah SD-nya tutup, TK-TK-nya tutup, sekolah SMP-nya tutup. Karena nggak ada lagi anak-anak. Semuanya pindah ke Seoul tadi. Nah, jadi sekolah yang buka itu cuma di Seoul. Nah, ya yang di desa-desa itu tutup semua. Nah, kalau hari ini mungkin di Medan, nah sekolah apa di Medan? Asyafi'iyah tutup, sekolah Primbana tutup. Kenapa? Anak-anaknya nggak ada lagi yang mau sekolah. Bukan karena anak-anaknya nggak mau sekolah, tapi memang anak-anaknya nggak ada. Gitu. Nanti kita bahas ya. Nah, bahkan di Korea itu saking tadi semua ngumpul di sana, akhirnya Korea itu jadi negara nomor 1 di dunia dengan hutang rumah tangga terbanyak. Jadi hampir semua rumah tangga itu ngutang. Nah, nanti ada videonya ya. Nah, ini ada videonya di apa ya? Bukan di YouTube juga ada di YouTube. Cuma saya lupa judulnya apa ya. Nanti bisa ditonton. Nah, nanti hidupin aja teks Indonesianya dia di YouTube. Jadi di Korea itu mereka itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tuh harus ngutang. Nanti kita bahas ya, lanjut. Nah, biar singkat. Nah, saking tadi apa ya, semua ngumpul di Seoul, akhirnya beli tanah susah, beli rumah susah karena semua berebutan. Bahkan nyari kerja juga susah. Nah, karena susah nyari kerja, ada survei mengatakan 60% orang Korea itu hidupnya nggak punya waktu. Artinya hidupnya itu udah habis untuk kerja. Bahkan kalau disurvei anak-anaknya, anak sekolahnya 82% itu lelah. Bukan anak sekolah ya. Warganya semua disurvei 82% itu lelah. Nah, makanya di sana itu ada pemandangan yang biasa. Kalau kita pergi ke Seoul, nanti di kereta api itu warganya tidur. Kita ke jalanan itu di depan sana ada orang tidur, masih pakai baju kantor gitu. Nah, bahkan di sekolah, di kelas anak-anaknya itu tidur waktu jam istirahat. Kalau kita kan jajan. Nah, kalau anak-anak SD-nya lomba lari, saya dulu lomba lari ke kantin. Nah, waktu jam istirahat kan. Nah, itu. Nah, bahkan ada survei dari anak-anak Korea yang paling tidak bahagia dari 60 negara maju tadi. Peringkat sorotnya itu Korea. Jadi di Korea itu ternyata anak-anak paling gak bahagia. Nah, coba lihat ini jadwal sekolahnya nih. Jadi jadwal sekolahnya mulai jam 7.25 pagi. Nah, pulang ke rumah itu udah jam 10.30 malam. Nah, kebayang nggak? Teman-teman mau sekolah dari pagi sampai malam? Enggak ya. Nah, itu. Jadi ini di sana itu saking mereka itu anak SMA-nya tadi pengen kuliahnya itu di Seoul tadi. Di Seoul itu cuma ada 3 kampus. Nah, cuma ada 3 kampus ternama. Jadi kalau nggak masuk yang 3 itu kayaknya malu gitu. Nah, kayak orang Medan kalau nggak masuk USU tuh kayaknya malu gitu. Harus masuk USU misalkan gitu ya. Atau minimal Unimed yang negeri. Kalau dulu sekarang nggak tahu ya. Kalau sekarang udah banyak ya, ada di depan Simpang Johor ada apa?
TGD, Triguna Dharma, ya itu kan bagus juga ya, walaupun nggak negeri. Gitu. Nah, jadi kayak malu gitu. Jadi akhirnya mereka itu SMA tadi sekolahnya berela sampai malam. Demi apa? Demi bisa lulus masuk kuliah di kota Seoul tadi. Nah, kalau saya dulu demi bisa kuliah, saya pulang sekolah itu sore. Saya sekolah itu dari jam 8 pagi, jam setengah 8 sampai jam 4 sore dulu. Nah, setelah jam 4 sore kan bimbel, ikut bimbingan lagi. Bimbingan dulu di SSC ya. Itu pulangnya itu ya malam juga, jam setengah 7 malam, maghrib, itu baru pulang. Jadi ternyata ada yang lebih parah. Di Korea itu jam setengah 11 malam baru pulang. Gitu. Nah, ini terjadi di seluruh SMA-nya. Nah, kenapa? Karena mereka itu kepengen tinggal di Seoul tadi. Kalau tinggal di desa itu malu gitu. Kayak kita, wah tinggal di Medan tuh malu gitu. Pengennya tuh ke Jakarta. Nah, makanya ujung ceritanya yang mau saya sampaikan itu, karena kehidupannya itu udah begitu, nah akhirnya muncul fenomena, kan tadi masyarakat Korea itu masyarakat yang capek kan. Capek sekolah, capek nyari kerja, kan itu. Begitu udah dapat kerja, ternyata kalau dia mau menikah, itu dia bakal bisa dipecat dari kantornya. Nah, ini ada artikel 2018 ini saya cari. Di sini perempuan itu dia cerita. Jadi dia cerita apa katanya? Jadi dia pernah bilang ke bosnya di kantor, "Bos, aku kayaknya pengen nikah nih." Apa kata bosnya? Bosnya itu bilang gini, sekali engkau menikah dan punya anak, maka prioritasmu itu adalah anakmu. Kira-kira kau bakal masih bisa kerja atau enggak? Nah, kebayang nggak teman-teman? Ada nggak di sini yang udah kerja? Belum. Ini SMA semua? Ada yang SMP? Ada juga ya. Nah, jadi kebayang nggak teman-teman sekolah nih SD capek, SMA capek, SMP capek, SMA capek, nanti kuliah. Begitu kuliah capek, dapat kerja, begitu mau nikah, bosnya bilang kalau nanti nikah punya anak, keluargamu jadi pikiranmu, nanti kerjamu nggak maksimal. Nah, mending kau pilih mau kerja atau mau nikah. Nah, gitu. Terus apa kata cewek tadi yang bilang ke bosnya? Dia bilang, "Oh, kalau gitu ya udah, aku nggak usah nikah." Nah, makanya judul beritanya Why I Never Want Babies. Nah, jadi kata dia, kenapa aku tuh nggak pernah mau punya anak. Nah, kenapa? Karena tadi kalau dia punya anak, dia bakal dipecat dari kantornya. Nah, itu terjadi. Makanya akhirnya apa? Lanjut. Nah, ini ada video ya. Ini Korea Reomit. Pernah nonton di YouTube? Nggak pernah. Ini orang Korea yang tinggal di Indonesia. Nah, jadi kalau kita tonton videonya di YouTube, nanti cari ya Korea Reomit. Jadi dia bilang, dia ngakui sendiri kalau dia itu sebagai orang Korea, dia tinggal di Korea stres. Kenapa? Karena gaya hidup yang tadi luar biasa tadi, serba mahal. Makanya dia tinggal di Indonesia. Di Indonesia nggak stres. Nggak sesetres itu ya. Nah, jadi dia cerita di sini. Kenapa orang-orang Korea itu pada nggak mau nikah? Dia bilang, rata-rata di Korea itu gaji itu 90 juta per tahun. Berarti sebulan tuh anggap 3 juta. Nah, sementara harga apartemen di sana itu sampai 10 miliar. Nah, kira-kira terbayang nggak teman-teman? Coba nanti teman-teman kerja, gajinya 3 juta sebulan, sementara harga rumah 10 miliar. Teman-teman kira-kira bisa beli? Bisa? Nah, solusinya gimana supaya bisa tinggal? Ngutang yang tadi. Nah, ini fenomena yang terjadi di Korea tadi. Nah, jadi nanti cari aja ya videonya. Kita nggak ada speaker. Kalau ada speaker enak. Nah, jadi dia cerita gitu. Kalau suami istri nih, sama-sama kerja, gajinya 6 juta berarti kan, 3 juta. Tetap kebeli nggak apartemen 10 miliar? Enggak. Nah, lanjut dulu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dari cerita-cerita yang kita bahas tadi, karena semua serba susah di sana, akhirnya mereka nggak mau nikah pun nggak mau punya anak,
Nah, akhirnya karena nggak mau nikah tadi, banyak yang nggak mau nikah, akhirnya mereka itu berzina. Di tahun 2015 secara resmi Korea itu menghapus undang-undang larangan perzinahan. Nah, jadi sejak 2015 perzinahan itu legal di kota Korea. Jadi kalau ada orang berzina itu nggak dihukum, itu terjadi di Korea. Kecuali ini ya, kecuali kalau dilaporkan. Kalau nggak dilapor nggak ini. Nah itu fenomena yang terjadi ya. Nah lanjut. Nah bahkan di tahun 2021, 3 tahun yang lalu, nah itu aborsi itu dihapus. Larangan aborsi dihapus. Jadi undang-undang larangan aborsi itu dihapus. Nah jadi di Korea itu kalau ada yang hamil, kemudian dia mau aborsi bunuh bayinya kan, tahu ya? Itu di Korea itu legal, boleh. Nah, supaya apa? Supaya bisa kerja. Nah, karena kalau dia punya anak, tadi dia dipecat dari kantor. Itu fenomena yang terjadi di Korea. Nah, makanya akhirnya apa? Lanjut. Akhirnya di Korea itu, kenapa tadi desa-desanya sepi? Udahlah semuanya mau pindah ke Seoul. Di desa-desanya warganya habis. Nih kalau kita lihat data. Jumlah laki-laki, jumlah perempuan itu sekarang ngecil. Nah jadi orang Korea bilang kami ini berlomba dengan Jepang katanya. Berlomba menuju ke punahan. Nah jadi orang Korea sama orang Jepang itu sama sekarang. Sama-sama udah mau punah. Kalau bisa dibilang ya. Kalau mereka terus kayak gini, nah, kalau mereka terus-terusan nggak mau nikah, terus-terusan nggak mau punya anak, lama-lama orang Korea dan orang Jepang itu habis. Nah, beda kan kalau Indonesia? Indonesia banyak. Nah, karena banyak yang mau nikah. Bang Ali bentar lagi. Kalau di Indonesia anak SMA pun udah nikah gitu. Tapi kalau kita lihat ya, di Indonesia ini ngecil garisnya. Udah mulai ngecil. Kenapa? Karena kalau kita rajin main sosmed hari ini, ternyata di Indonesia itu mulai ngikuti gaya Korea sekarang. Jadi mulai kalau kita lihat di internet, orang Indonesia itu mulai ada isu-isu child free. Child free itu artinya nggak mau punya anak, intinya itu. Jadi banyak hari ini orang Indonesia mau nikah tapi nggak mau punya anak. Bahkan banyak hari ini orang Indonesia juga nggak mau nikah. Nah teman-teman saya itu saya tawari, antum ya. Kamu mau nikah nggak? Ada nih yang ada yang nyari nih perempuan. Enggak bang, kayaknya aku mau kerja dulu fokus. Jadi teman-teman saya aja itu banyak yang memang dia nggak mau nikah gitu. Nah kalau nikah capek nanti banyak tanggungan, banyak tanggung jawab, banyak pikiran, enak sendiri gini. Jadi udah mulai dari circle teman-teman saya itu udah ada. Nah belum lagi yang udah nikah cerai. Oh teman-teman saya tuh hampir rata-rata tuh berceraian semua itu. Nikah hitungan berapa bulan cerai. Tetangga saya di Johor juga di komplek, nah nggak usah disebut lah ya, di Jeep, komplek Jeep ya kan, itu juga sama, gitu. Nikah nggak berapa lama cerai. Nah jadi akhirnya penduduk Indonesia itu mulai berkurang. Nah bang hubungannya ngapain sih kita bahas ini? Nanti kita ini ya lanjut. Nah jadi lanjut aja. Nah itu ya tadi 3.725 sekolah tutup di Korea ya. Nggak ada lagi yang mau sekolah. Nah tadi kan kita udah cerita Jepang nih. Nah kita mau jalan-jalan dulu nih ya. Jalan-jalan jauh-jauh dulu. Nah di sebelahnya kalau kita lihat peta, Korea kan sebelah kiri ya. Nyebrang laut, sebelah kanannya ada Jepang. Nah ini Jepang nih kota Tokyo. Nah di Jepang sama juga ya. Jadi di Jepang itu ternyata sama. Banyak sekolah-sekolah yang tutup. Kenapa? Karena nggak ada lagi siswa. Anak-anak kecilnya nggak ada. Karena warganya tadi nggak mau nikah, warganya nggak mau punya anak. Jadi nggak ada lagi yang sekolah. Itu persis ya. Jadi Jepang itu persis kayak Korea. Sebetulnya Korea ngikuti jejak Jepang ya. Karena Jepang udah duluan. Nah lanjut. Ini orang Jepang tinggal di Jepang nikah sama orang Indonesia. Jadi orang Jepang nikahnya sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu nekat. Dia nggak mikirin uang orang Indonesia. Orang Indonesia, kalau rezeki adanya itu.
Jadi dia bilang apa? Nah, orang Korea, orang Jepang itu nggak mau nikah kenapa? Karena butuh uang. Gimana nanti kalau melahirkan? Gimana nanti anaknya ngerawatnya gimana? Nyekolahinnya gimana? Jadi itu fenomena yang terjadi ya. Lanjut. Nah, bahkan itu semua. Jadi kenapa Abang pengen cerita Korea, kemudian cerita Jepang? Nah, ujungnya sebetulnya Abang mau nariknya ke Indonesia. Ini gambar kota Bali ya. Lanjut. Tapi kita bukan cerita Bali ya, kita cerita Indonesianya. Jadi ternyata berita-berita yang tadi Abang sampaikan itu terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia, Gen Z dan milenial hari ini banyak yang tidak berencana menikah. Lanjut. Nah, dia Abang udah cerita ya, circle teman-teman Abang itu banyak yang kayak gitu. Nah, ternyata survei juga sama nih. Jadi kalau kita lihat survei, yang mau nikah itu cuma 18-19% anak muda. Nah, selebihnya berarti berapa tuh? Sekitar 80% anak muda hari ini belum berencana menikah. Bahkan yang merah itu 26% itu sama sekali memang menyatakan memang nggak mau nikah. Kira-kira teman-teman di sini nanti kepengen nikah nggak? Pengen? Pengen ya. Tapi kalau mikiri tadi harus kerja, harus ini, masih mau nggak? Lanjut. Lanjut lagi. Nah, jadi kalau Abang coba hitung-hitung, nah ini Abang coba hitung-hitung lagi, terus. Nah, jadi kalau Abang coba hitung-hitung, 26% milenial kan nggak mau nikah. Kalau penduduk Indonesia ada 250 juta orang, berarti milenial yang nggak mau nikah itu 25%-nya 65 juta orang. Gen Z ada 21%, berarti 52,5 juta Gen Z itu nggak mau nikah. Nah, berarti totalnya ada 117.500 juta orang di Indonesia hari ini tuh tidak mau menikah. Nah, berarti ada hampir setengah rakyat Indonesia itu hari ini nggak mau nikah. Nah, kira-kira gara-gara apa? Masalahnya gara-gara apa tadi? Kalau di Korea tadi gara-gara uang kan. Di Jepang gara-gara uang juga. Kira-kira Indonesia gara-gara apa? Gara-gara uang juga, lanjut aja. Gara-gara uang juga kan. Nah, padahal apa? Padahal kalau kita cerita tadi kan, mereka itu SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, sampai rela nggak nikah dan rela nggak punya anak demi pekerjaan tadi. Kalau kita pikir-pikir semua itu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan uang. Nah, ini lanjut. Nah, untuk mendapatkan harta yang berlimpah, mendapatkan mobil yang mewah, mendapatkan rumah yang megah ini. Semua itu untuk mendapatkan itu. Nah, pertanyaannya, Abang pengen nanya ke teman-teman nih. Kira-kira kalau teman-teman di sini punya harta berlimpah. Nah, kalau nonton YouTube mungkin hartanya kayak Raffi Ahmad gitu ya. Kira-kira itu jaminan kebahagiaan nggak? Teman-teman kalau punya uang sebanyak itu pasti bahagia atau enggak? Yang jawab pasti angkat tangan kanannya, katakan saya. Nggak ada? Kalau teman-teman punya uang sebanyak kayak Raffi Ahmad, teman-teman pasti bahagia nggak? Yang bilang nggak bahagia, belum tentu bahagia, angkat tangan kirinya, katakan saya. Ada? Nggak ada juga? Jadi teman-teman mau ngapain di sini nih? Angkat tangan kanan enggak, angkat tangan kiri enggak ya? Nah, kira-kira jaminan enggak? Halo? Jaminan? Saya kasih teman-teman siang hari ini 500.000, bahagia? Bahagia. Berarti kalau punya banyak uang bahagia dong? Hah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Coba abang yang baju biru, jaket biru nih, kenapa bang? Belum tentu nggak? Siapa namanya? Rangga. Menurut Rangga kalau dapat uang sebanyak itu bahagia? Bahagia. Tapi
Tapi belum tentu bahagia. Kenapa belum tentu? Soalnya kan udah punya semua. Bosen. Oh, karena kata Bang Rangga, kalau udah punya semuanya bisa bosan ya. Bisa bosan. Kalau sebelahnya siapa namanya, Dek? Hah? Rifki. Rifki sama? Sama ya. Udah gitu aja. Menurut Rizky, kenapa bukan jaminan kebahagiaan? Gimana Rifki? Udah nikmati semua sama yang bosen. Sama ya, bosan juga ya. Kalau ada yang sebelahnya siapa namanya, Dek? Galang. Ah, kalau Galang ketua RM ya. Kalau menurut Galang pasti bahagia? Enggak, kenapa? Misalnya manusia itu gak pernah puas. Ah, karena kata Bang Galang manusia nggak pernah puas. Sebelahnya? Siapa namanya, Dek? Hah? Adit. Menurut Adit pasti bahagia? Kenapa? Bosan. Sebelahnya, Dek, namanya siapa? Fadlan. Menurut Fadlan pasti bahagia? Kenapa? Kenapa? Oh, bosan. Enggak kreatif ya jawabannya. Sebelahnya ini dapat giliran semua. Ada sebelahnya yang baju putih? Nama siapa? Hah? Arya. Arya kan? Nah, Arya sama? Hah? Enggak bahagia. Belum tentu ya. Kenapa? Karena semua belum bisa? Hah? Karena semua nggak bisa dibeli dengan uang? Ya, ya itu kan katanya. Kata Bang Arya, karena semuanya itu nggak bisa dibeli dengan uang. Beli kebahagiaan nggak bisa dengan uang. Nggak bisa ya? Yang sebelahnya siapa namanya? Hah? Wirja. Mirja. Firza. Oh, kayak penyanyi itu ya. Firza. Kalau adik Firza pasti bahagia. Kenapa? Sama sih sebenarnya kebahagiaan bisa kebahagiaan tentu dapat dibeli dengan uang kebahagiaan. Oh, kata Bang Firza, nggak dari tadi abang ini. Kata adik Firza, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ini sebelahnya namanya siapa? Rehan Akbar Santoso. 3 orang ya. Panggilannya Rehan, Akbar atau Santoso? Hah? Rehan ya. Kalau menurut Rehan bahagia? Kenapa? Sama ya. Nah, tadi ada 3 versi jawaban ya. Ada yang bilang tadi kalau udah punya semuanya bosan bang. Yang kedua tadi apa ya? Manusia nggak pernah puas. Nah kata Bang Galang tadi manusia nggak pernah puas. Kata Bang Raihan tadi bosan. Tadi apa ya? Apa tadi? Nggak bisa membeli kebahagiaan itu dengan uang. Nah Bang pengen cerita jadinya nih. Nggak apa-apa ya kan kita nunggu asar kan? Udah mau asar? Belum kan? Nah jadi ini cerita abang pribadi. Jadi sekitar tahun 2000 berapa ya? 2008 atau 2009. Nah, jadi abang kan dulu ngeband lah, main band ya. Nah, pengen jadi penyanyi dulu sih. Nah, jadi dulu ngeband. Jadi kan suka musik. Jadi waktu kuliah itu kawan abang itu beli headset itu merek Sennheiser. Ada yang suka musik sini. Jadi Sennheiser itu dulu harganya 600.000. Nah jadi waktu itu dia jual kan. Ada nggak yang mau beli? Aku jual headset nih. Headsetku mau jual. Berapa? Abang waktu itu mau beli. Berapa harganya enggak? Namanya enggak kan? 600.000. Mahal kali ya. Yalah nantilah. Gitu. Tapi cobalah tes. Nah, abang tes kan. Begitu dites, sejak 2008-2009 itu, abang nggak pernah lagi menikmati enaknya mendengar musik. Gara-gara pakai headset yang mahal tadi. Sekarang Sennheiser itu harganya 1.600.000.
2 juta harga headset, bayangin teman-teman kalau beli di Pajus mungkin 60.000 gitu kan. Ini Sennheiser itu harganya sekarang 2 juta 3 juta untuk headset aja. Nah bayangin dulu harganya 600.000, tapi 2009 600.000 itu mahal. 600.000 2009, yaitu berarti hari ini sekitar 2 jutaan. Nah jadi sejak saat itu abang nggak pernah merasakan lagi nikmatnya mendengarkan musik. Kenapa? Karena speaker-speaker biasa bagi abang itu nggak ada enaknya lagi. Tadi kayak kalau udah punya yang nikmat, yang apa ya? Karena udah ngerasai barang mahal, barang-barang murah itu nggak ada enaknya lagi. Jadi pakai headset yang biasa, nggak nendang, suaranya nggak enak. Jadi abang nggak pernah lagi bisa merasakan nikmatnya mendengarkan musik. Nah, gitu. Kalau nggak percaya cobalah. Teman-teman datang ke Sun Plaza atau apa, coba bang ada jual headset 2 juta, coba aja tes gitu. Nanti setelah itu teman-teman gak enak lagi. Habis ya? Asar ya? Sedikit lagi ya. Oke, kita cepat ya. Lanjut. Nah jadi, balik dulu. Nah jadi ini artis-artis Korea termasuk kalau teman-teman pernah dengar Linkin Park, tapi nggak tahu lagi mungkin ya. Ini ternyata banyak artis-artis itu meninggal. Padahal artis-artis itu kan pasti kaya, pasti cantik kan gitu kan. Ternyata dia bunuh diri. Berarti kesimpulannya apa? Tes. Mati ya? Suara atas. Hah? Keluar. Cek. Mati. Kita lanjut atau kita pending? Sikit lagi ya. Nah lanjut bang. Nah jadi orang kira-kira bunuh diri karena bahagia atau enggak? Karena enggak bahagia. Berarti kesimpulannya semua itu bukan jaminan kebahagiaan. Ternyata orang-orang di luar sana yang kaya, yang cantik, yang punya pasangan, punya anak, ternyata belum tentu bahagia. Nah itu kesimpulannya ya. Lanjut. Lalu kalau kita mau bahagia kayak mana? Lanjut. Nah, ibarat kita main bola, ini stadion bola nih. Tujuan main bola itu mencetak gol. Kalau tujuannya tercapai, bahagia nggak? Lanjut. Kalau tujuannya tercapai, bahagia. Tapi bayangkan, lanjut. Bayangkan kalau tiba-tiba wasit niup peluit, offside. Kira-kira jadi bahagia? Akhirnya kecewa. Nah, berarti kesimpulannya apa? Lanjut. Nah, berarti ini ya kesimpulan dari abang. Kalau kita mau bahagia yang hakiki, bahagia yang benar-benar bahagia, berarti syaratnya kita harus tahu tujuan. Dan kita harus mencapai tujuan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati aturan dan bersungguh-sungguh. Nah, sekarang pertanyaannya, lanjut. Apa sebetulnya tujuan hidup kita? Nah, kalau tadi ternyata punya uang banyak belum tentu bahagia, punya apartemen besar, rumah mewah belum tentu bahagia. Berarti sebetulnya kebahagiaan kita itu apa? Nah, kalau kita mau bahagia, betul-betul bahagia di dunia, maka nggak ada cara lain. Satu-satunya cara, kita harus tahu dulu tujuan hidup kita. Kalau kita udah tahu tujuan hidup kita, kemudian tujuan hidup itu tercapai, maka insya Allah kita akan bahagia. Tapi dengan cara apa? Dengan syarat harus taat dengan aturan. Karena kalau nggak taat aturan, tadi nyetak gol, tapi nggak taat aturan, golnya nggak jadi. Nah kalau kita mau bayangi dikit ya, kita hidup di dunia nih, suatu hari nanti akan mati kan? Kita ketemu Allah nih. Ya Allah, aku udah sholat, udah puasa Ramadan, udah zakat, udah sedekah, udah baca Quran, 1 hari 1 juz misalkan. Begitu jumpa Allah, mohon maaf, amalmu nggak diterima. Kira-kira jadi bahagia? Enggak. Padahal kita udah yakin tadi. Nah, kenapa bisa ditolak Allah? Berarti nggak taat
nggak taat aturan. Berarti kalau kita mau bahagia, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kita bisa masuk surga, kemudian amal kita diterima. Nah, gitu. Jadi terkait tujuan hidup, nah nanti akan dibahas di materi setelah asar oleh Bang Yuda nanti ya. Mungkin itu dulu, materi ini sekedar pengantar buat kita untuk membuka cakrawala berpikir. Jadi insya Allah nanti di materi kedua, kita akan bahas tujuan hidup kita itu sebenarnya apa sih. Terus kalau kita udah tahu tujuan hidup, kita harus ngapain. Nah itu insya Allah nanti akan kita bahas setelah sholat asar. Mohon maaf atas kekurangan abang dalam menyampaikan. Kepada Allah kita mohon ampun. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.